Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Julia Makassar, jurusan Tarbiyah Prodi MPI semester 5. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai bimbingan klasikal, cara meningkatkan kepercayaan diri. Jadi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, menurut kalian apa itu bimbingan klasikal serta macam-macam metode apa saja dalam bimbingan klasikal dan apa itu kepercayaan diri? Jadi teman-teman sekalian, bimbingan klasikal itu adalah program bimbingan yang dirancang dengan mengadakan pertemuan secara tatap muka dengan konseli berbasis kelas. Dan juga bimbingan klasikal ini memiliki keunggulan yang mana dalam proses pembelajaran peserta didik ini lebih mudah menguasai dan juga mengorganisasikan kelas, sehingga siswa atau individu itu harus mampu dalam meningkatkan rasa kepercayaan diri. Jadi teman-teman harus tahu bahwa percaya diri itu sangat penting dalam layanan bimbingan klasikal ini karena bertujuan untuk bagaimana memberikan bantuan kepada peserta didik dalam mencapai kemandirian dan membantu agar siswa tersebut dapat berkembang atau dapat mengembangkan diri mereka itu secara utuh dan optimal. Kemudian kita masuk pada yang selanjutnya, yaitu macam-macam metode bimbingan klasikal. Jadi macam-macam metodenya di sini ada 5 macam metode, yaitu metode yang pertama, metode ceramah. Jadi metode ceramah ini sudah biasa guru BK lakukan atau sudah biasa guru-guru lakukan, karena metode ini juga biasanya dilakukan secara lisan maupun tulisan, yang artinya boleh dilakukan secara langsung menggunakan lisan, kemudian boleh juga secara tulisan. Jadi secara tulisan ini, jika menggunakan tulisan, kita harus mempunyai materi-materi yang sudah dicetak dalam bentuk file atau yang sudah di-copy, kemudian akan diberikan ke siswa di kelas. Setelah itu kita memberikan waktu kepada mereka agar mereka baca materi yang diberikan tadi atau subcopy tadi. Yang kedua yaitu metode diskusi. Jadi metode diskusi ini juga guru ini memberikan materi terlebih dahulu, kemudian membentuk kelompok-kelompok kecil dan guru itu menginstruksikan atau mendiskusikan materi yang sudah guru jelaskan atau yang telah guru itu berikan tadi. Ya, metode yang selanjutnya yaitu simulasi. Jadi simulasi ini juga salah satu metode mengajar yang dapat digunakan dalam pelajaran kelompok. Karena yang mana kita tahu bahwa simulasi itu bagaimana cara memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip atau suatu kejadian yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Contoh sederhana di kelas misalnya yaitu guru ini dia menjadi siswa dan guru tersebut menunjuk salah satu murid agar dapat menjadi guru BK, yang mana situasinya pernah dialami oleh siswa ataupun individu tersebut. Jadi di situ kita bisa bermain dengan tujuan yang kita inginkan, seperti misalnya kita ingin meningkatkan kepercayaan diri siswa. Kita pilih siswa yang tidak percaya diri di kelas tersebut untuk menjadi guru. Nah, dari permainan simulasi tersebut, yang mana semua siswa di kelas itu juga ikut bermain. Yang satu yang tidak percaya diri ini yang akan menjadi guru. Dia yang akan menjelaskan materi di depan kelas, kemudian teman-temannya juga di kelas itu yang lain juga termasuk gurunya yang tadi yang akan menjadi murid, dengan tujuan siswa yang kurang percaya diri ini bisa berbicara di depan kelas atau di depan umum seperti itu. Kemudian metode yang keempat yaitu metode homeroom. Jadi metode ini yang dimaksudkan itu bagaimana guru dapat membuat suasana kelas ini jadi seperti rumah, lebih hangat, lebih terasa keakrabannya, kemudian membangun keakraban antar siswa.
Selanjutnya, metode yang terakhir yaitu teknik permainan kelompok, yang mana teknik permainan kelompok ini sama dengan simulasi tadi, tapi teknik kelompok ini lebih menekankan pada permainan-permainan yang menarik atau permainan yang lucu, yang mana agar siswa ini merasa semangat dalam proses belajar dan tidak bosan di kelas seperti itu. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas materi mengenai kepercayaan diri. Jadi teman-teman harus tahu bahwa percaya diri itu adalah kemampuan dalam meyakinkan diri pada kemampuan yang dimiliki atau kemampuan untuk mengembangkan penilaian yang positif atau penilaian yang baik untuk diri sendiri ataupun pada lingkungan sekitar. Jadi teman-teman, karena dengan percaya diri ini kita dapat menerima kekurangan yang ada dalam diri kita dan dapat memaksimalkan kelebihan yang kita miliki seperti itu. Kemudian bagaimana cara untuk meningkatkan percaya diri ini? Jadi ada 3 cara untuk meningkatkan kepercayaan diri. Yang pertama yaitu mengenal diri sendiri, yang kedua berhenti membandingkan, dan yang terakhir yaitu tingkatkan pengetahuan dan wawasan. Nah, yang pertama mengenal diri sendiri, yang mana aktivitas sehari-hari itu juga akan membantu dalam mengetahui batas kemampuan dalam bidang tertentu. Karena pasti di setiap lingkungan kita pasti mengalami rasa tidak percaya diri, sehingga kita harus mampu dalam mengenal diri sendiri. Karena kita tidak tahu seberapa berharganya diri kita, apa kualitasnya kita, apa strong point-nya kita, apa kekuatannya, sehingga kita tidak percaya diri. Kemudian yang kedua yaitu berhenti membandingkan. Jadi setiap orang ini dilahirkan dengan kemampuan, talenta, dan latar belakang yang berbeda. Jadi stop atau berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Karena biasanya ketika membandingkan diri dengan orang lain, maka sama dengan kamu membandingkan kekuranganmu dengan kelebihan orang lain. Sehingga bagaimana kamu ini pasti merasakan kekalahan terhadap dirimu. Jadi berhenti membandingkan. Dan cara yang terakhir yaitu tingkatkan pengetahuan dan wawasan. Jadi kamu harus raih sebuah keberhasilan, manfaatkan kemampuan dan talenta yang kamu miliki ini untuk mencapai sebuah keberhasilan yang akan membawa perubahan bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain. Nah, jadi kalau kamu mengerti banyak hal, contohnya kamu mengerti dalam membahas saham, keuangan, berbicara mengenai teknologi atau soal public speaking maupun soft skill, maka kamu pasti akan jauh lebih menyambung dengan siapapun, sehingga kepercayaan dirimu akan jauh lebih meningkat. Ya, mungkin itu saja pembahasan mengenai bimbingan klasikal, cara meningkatkan kepercayaan diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.